Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasila Rahmadewi, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi sosiologi kelas 2E dengan NIM 12580301156, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis literatur terhadap 3 artikel yang berkaitan dengan topik sosiologi agama dan dinamika sosial. Video presentasi ini disusun sebagai bentuk pemenuhan evaluasi ujian tengah semester pada mata kuliah penulisan dan presentasi ilmiah. Pada artikel pertama yaitu karya Teresiani BK pada tahun 2023 yang membahas tentang pengaruh terhadap agama sosial masyarakat dalam perspektif sosiologi. Terus yang kedua ada artikel dari Alpianur Fahrian et al. 2023 yang mengenai peran agama dalam membentuk perubahan struktur sosial. Dan yang terakhir pada artikel ketiga yaitu karya Haikal Al-Fikri tahun 2024 tentang analisis sosiologi terhadap konflik antar agama. Nah, pada artikel yang pertama yaitu pengaruh agama terhadap hidup sosial. Pada artikel ini saya menemukan temuan utama yaitu perilaku sosial. Jadi agama sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Terus dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar manusia. Nah, artinya agama memberikan pedoman tentang baik dan buruknya yang membentuk sikap seperti jujur, tolong-menolong, saling menghormati, dan mengontrol perilaku agar sesuai norma sosial. Misalnya, seseorang tidak mencuri bukan hanya karena hukum, tapi karena ajaran agama melarangnya. Jadi agama itu berfungsi sebagai kontrol sosial gitu. Terus yang kedua ada akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah proses pencampuran antara agama dan budaya lokal. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa agama sering bertemu dengan tradisi yang sudah ada, yaitu yang menghasilkan keharmonisan atau saling melengkapi. Contohnya tradisi lokal yang diberi unsur keagamaan, perayaan adat yang mengandung nilai religi. Terus di Indonesia kan banyak budaya yang lokal yang sudah dipengaruhi agama, misalnya seperti upacara adat yang disertai doa agama-agama. Jadi agama itu tidak menghapus budaya, tetapi sering beradaptasi dan menyatu dengan budaya masyarakat. Terus pada artikel ini temuan utama yang ketiga yaitu ada kohesi sosial. Kohesi sosial berarti kemampuan masyarakat untuk tetap bersatu. Nah, jadi menurut artikel ini agama menciptakan rasa kebersamaan yang menguatkan identitas kelompok atau membantu masyarakat tetap stabil. Contohnya ibadah bersama pada hari raya keagamaan yang berkegiatan sosial berbasis agama. Jadi ketika orang berkumpul untuk ibadah atau merayakan hari besar, mereka merasa menjadi bagian dari satu komunitas itu. Dalam artikel ini ada beberapa teori para tokoh sosiologi. Yang pertama ada Emil Durkheim. Durkheim dalam artikel ini melihat agama sebagai alat pemersatu masyarakat. Jadi agama menciptakan solidaritas, ritual keagamaan yang memperkuat hubungan sosial. Nilai agama menjaga kestabilan sosial. Terus yang kedua ada tokoh sosiologinya yaitu Max Weber. Weber melihat agama sebagai pendorong perubahan sosial. Jadi agama memengaruhi cara orang bekerja. Contohnya itu seperti etika kerja Protestan yang melahirkan kapitalisme. Nilai agama bisa mendorong kemajuan ekonomi. Terus yang ketiga ada Karl Marx. Marx di sini memiliki pandangan kritis yaitu agama atau candu masyarakat. Nah, jadi agama bisa membuat orang menerima keadaan tanpa protes yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan atau memberi penghiburan, tapi tidak menyelesaikan masalah yang nyata.
Nah, artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau studi pustaka. Jadi, data diambil dari buku dan jurnal, tidak melakukan penelitian ke lapangan. Jadi, analisis ini dilakukan melalui reduksi data atau memilih data yang penting. Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk menganalisis peran agama dalam kehidupan sosial. Jadi itu agama sebagai pembentuk identitas, agama sebagai sumber nilai moral, dan agama juga memengaruhi hubungan sosial. Research gap atau kesenjangan penelitian. Artikel ini menemukan bahwa masih kurang penelitian tentang bagaimana agama dipraktikkan di zaman modern dan bagaimana agama beradaptasi dengan perubahan sosial. Jadi dunia sekarang berubah cepat melalui teknologi atau globalisasi. Praktik agama juga ikut berubah, tapi belum banyak penelitian yang membahas hal ini. Pada artikel kedua ini ada beberapa temuan utama, yaitu agama sebagai kontrol sosial. Nah, agama berfungsi sebagai sistem yang mengatur perilaku manusia melalui nilai dan norma. Jadi setiap agama memiliki aturan boleh dan tidak bolehnya. Nah, aturan ini menjadi pedoman dalam bertindak individu yang melanggar akan dianggap menyimpang. Nah, terus temuan utama kedua pada artikel kedua ini yaitu perubahan struktur sosial desa ke kota. Perubahan sosial sering terjadi akibat pergeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Nah, penyebab perubahannya itu karena adanya urbanisasi desa ke kota. Perkembangan teknologi globalisasi, masuknya budaya luar. Terus dampaknya itu nilai tradisional mulai luntur, hubungan sosial pun menjadi lebih individualis. Nah, temuan utama dalam artikel kedua ini yaitu adanya agama dalam membentuk karakter makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, norma, nilai bersama. Terus agama juga berperan dalam membentuk karakter individu yang melalui pembentukan moral. Nah, agama mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, serta kebaikan. Artikel ini menggunakan teori Emil Durkheim, yaitu yang dimana menurut Emil Durkheim, agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal suci ritual keagamaan yang memperkuat solidaritas sosial. Terus metode penelitian dalam artikel ini yaitu menggunakan metode deskriptif atau internet research. Terakhir pada artikel ini ada beberapa temuan lagi, yaitu yang pertama ada sikap antroposentrisme. Nah, sikap ini adalah menempatkan manusia atau kelompoknya sebagai pusat kebenaran. Dalam agama, ini terlihat ketika seseorang menganggap agamanya paling benar dan merendahkan agama lain, yang sehingga memicu konflik. Terus yang kedua dalam temuan artikel terakhir ini adanya stereotip negatif. Stereotip negatif adalah prasangka terhadap kelompok lain tanpa bukti. Contohnya menganggap agama lain buruk atau menyimpang. Nah, dalam sosiologi ini dianggap tidak ilmiah karena tidak berdasarkan fakta atau tidak empiris dan bisa memperbesarkan konflik. Terus yang ketiga, temuan utama yang ketiga ada urgensi dialog antar agama. Solusi utama konflik adalah dialog dan komunikasi. Nah, dialog bukan untuk memperdebatkan keyakinan, tetapi untuk saling memahami, membangun toleransi, dan mengurangi kesalahpahaman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.